Oke, saya ingin kalian tahu setelah rapat diskusi tadi, saya sangat bangga sekali dengan kinerja tim hari ini. Nah, logo yang paling buat mendapat pujian dari klien kita dan juga dari partner-partner mereka. Yang lebih menyedihkan lagi, baru 3 jam setelah mereka mempublikasikan logo baru, kita langsung dihubungi oleh pihak calon klien baru. Klien baru, secepat itu. Mereka bilang mereka sangat tertarik untuk bekerja sama dengan kita. Mereka melihat kualitas dan juga identitas visual yang kita hasilkan itu sangat bagus. Dan juga mereka melihat profesionalisme kita dalam bekerja. Terima kasih Pak, tapi itu juga berkat kerja teman-teman juga kok Pak. Saya coba bantu-bantu dikit aja. Kamu itu bagian penting oleh dan kalian semua, pekerjaan kalian yang disiplin, komunikasi yang baik, dan juga komitmen kalian membuat Amo Studio melangkah lebih jauh lagi dan juga meningkat lebih besar lagi. Kalau boleh tahu, kliennya siapa ya Pak? Yang ingin bekerja sama dengan kita itu adalah perusahaan lokal yang sedang rebranding total. Mereka ingin mulai berdiskusi dengan kita mulai minggu depan. Ini menjadi kesempatan besar kita untuk berkembang lebih jauh lagi. Dan ini semua bisa dicapai berkat hasil kinerja kalian semua. Pak, maaf, saya izin interupsi sebentar. Ada akun TikTok yang upload video tentang katanya logo project kita kemarin itu hasil jiplakan. Kali ngeliat, Lihat langsung deh. merasa ini persis atau bahkan sama. Kejangan, ini hasil jiplakan ya. Kalau gue jadi klien lo sih bakal nuntut. Agensi kreatif kok nggak ada kreatifnya sama sekali. Buat kalian yang lagi nyari agensi ilustrasi yang oke, mending mikir-mikir deh kalau mau ke Amo Studio. Loh, kok bisa Ren? Gak tahu, ini videonya udah viral banget. Semua komentar negatif, terus netizen langsung percaya. Emang viral itu? Ini videonya udah diupload 3 hari yang lalu, terus viewersnya udah 50 ribu. Saya gaji Pak. Followers kita turun drastis tahu. Terus beberapa klien ada yang batalin kerjasama sama kita. Bisa sih? Gimana nih? Kenapa bisa ada masalah seperti ini sih? Tim sosmed, marketing. Kalian tenang aja beberapa hari lalu. Kenapa gak bisa mencegah isu ini muncul? Kinerja kalian benar sih? Saya minta maaf Pak, saya sedang memantau waktu tersebut, tapi videonya terlalu viral dan banyak yang langsung percaya. Saya tidak mau untuk permasalahan ini harus secepatnya diselesaikan. Lacak akun akun dan cari tahu siapa orang yang menuduh kita dan juga memberikan asuhan lanjut. Olive ikut ruangan saya. Olive, saya perlu mendengar penjelasan dari kamu langsung. Apakah desain logo yang dituduh menjiplak itu terinspirasi terlalu dekat dengan referensi tertentu? Saya nggak jiplak Pak. Saya memang cuma berminggu-minggu buat mikirin konsep ini. Dari brainstorming sama klien, mikirin konsepnya, semua itu benar-benar dari sketch, nggak ada yang jiplak. Baik, saya percaya sama kamu. Kalau begitu, kita harus pertahankan kejujuran ini. Kamu harus siap dengan tekanan besar yang akan kamu hadapi. Saya siap Pak, tapi saya takut. Nama saya, reputasi saya, semuanya hancur. Saya dihujat di mana-mana. Bahkan Amo Studio ini sudah kita bangun sejak lama Pak. Aduh, saya nggak bisa nih sebagai humas diem aja. Harus ada respon cepat ke publik.
Kalau enggak, publik pasti makin percaya atas semua tuduhan itu. Gila, kamu baru posting apa? Kamu bikin kita banyak hujatan. Aku berusaha ngasih penjelasan ke publik, klarifikasi atas masalah yang sekarang ini. Aduh, enggak, itu bukan klarifikasi, itu namanya defensif. Kamu menyalahkan pelanggan, bahkan juga mengancam. Yang ada, agensi kita nanti dianggap arogan sama pabrik. Gimana ya? Indira, kamu sadar gak sih apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan itu pelanggaran etika PR. Kamu membuat masalah yang sudah buruk menjadi lebih buruk. Saya tahu Pak, saya salah. Tapi itu buat saya panik. Dan saya merasa harus bertindak sebagai humas. Kamu saya tahu itu malah bikin memperparah. Jadinya saya yang jadi dihujat nih. Ini bukan kesalahanmu, Olive. Kesalahan ini ada pada cara kita menangani krisis, bukan pada diri. Pak, saya ngomong sesuatu. Ternyata akun yang nuduh kita itu palsu. Maksudnya? Ternyata akun yang sudah bikin kegaduhan semua ini, mereka bukan pelanggan. Saya sudah cek jejak digitalnya, dan itu merujuk kepada salah satu pesaing kita. Mereka yang membuat isu ini. Mereka yang menghancurkan agensi kita. Gak nyangka mereka sampai segininya. Baik, kalau begitu kamu selesaikan kecauan yang sudah ada. Kamu buat press release yang benar, tanpa panik, tanpa improvisasi. Kumpulkan semua bukti kerja Olive, mulai dari sketsa, revisi, timeline, semua pokoknya kumpulkan dan buat press release yang baru. Press release ini harus menunjukkan bahwa kita ikut transparansi. Dan saya mau draft pertamanya hari ini. Oke, baik Pak, akan saya kerjakan hari ini. Berikut merupakan video time-lapse yang menjelaskan bahwa kami dari Amos Studio mengerjakan serta membuat logo tanpa melakukan plagiarisme. Kami pure melakukan semuanya dengan berdiskusi dengan klien kami. Maka kami dari Amos Studio meluruskan bahwa kami sama sekali tidak melakukan plagiarisme. Dari krisis ini kami belajar bahwa yang paling diuji bukan kemampuan menjawab, tapi kemampuan menjaga kejujuran dan profesionalisme. Sebagai humas, saya sadar saya sempat mengabaikan beberapa prinsip dasar, yaitu verifikasi sebelum bicara, menyampaikan informasi yang akurat, dan mengutamakan kepentingan publik. Hal itu merupakan bagian dari kode etik kehumasan yang seharusnya kami jaga, dan justru saya langgar saat terburu-buru merespon. Tapi, saat semua mengingatkan untuk kembali ke prinsip itu, mengecek ulang fakta, menunjukkan proses, dan terbuka apa adanya, kepercayaan publik mulai kembali. Publik tidak menuntut kesempurnaan, mereka hanya butuh kejujuran yang konsisten. Krisis ini mengingatkan kami bahwa reputasi dibangun dari sikap,
bukan dari pernyataan. Amos Studio berdiri lagi karena kami berani memperbaiki diri.